Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kembali kami umat-Mu boleh datang hari ini di hadirat-Mu yang kudus. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami haus akan lawatan-Mu, akan camahan-Mu. Sungguh kami membutuhkan Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau melihat setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami di hadirat-Mu. Ampuni setiap hati kami Tuhan. Ampuni ketidaksungguhan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu memperkenan hati-Mu, untuk memperkenan hati manusia. Engkau memimpin kami dalam ibadah kami. Engkau mengurapi kami Tuhan, menguasai kami untuk beribadah kepada-Mu dengan cara berkenan kepada Tuhan. Urapi setiap kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani. Layakkan kami, sembunyikan kami di balik salib-Mu Tuhan. Darah-Mu membasuh kami Tuhan. Urapi kami Bapa, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD, breakdown, singer. Demikian juga Tuhan, layan kolektan, urapi, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Ikut juga berkarya lewat lidah bibir-Mu, hamba-Mu, untuk menyatakan kasih-Mu. Itu firman-Mu Tuhan yang memberkati kami, yang menguduskan kami, membaharui setiap kami. Perlengkapi hamba-Mu dengan limpah firman Tuhan yang singkapkan rahasianya, serta dengan kuasa-Mu Tuhan. Teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Setiap kami yang membuka hati untuk firman-Mu, kami boleh mengalami kasih Tuhan. Kami diubahkan, dibaharui, dibawa kami masuk dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami, jikalau ada dalam perjalanan menuju tempat ini, beri kekuatan gairah untuk bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Lingkungan kami juga berkati dengan sukacita dan sejahtera. Gereja-gereja beribadah bersama dengan kami, Kau berkati, satukan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau luar biasa Tuhan mengasihi kami. Kau panjang sabar. Engkau memberkati kami hari ini. Jikalau ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, roh najis, penghulu-penghulu jin yang gelap yang mau mengganggu saat-saat beribadah, bersatu hati yang menolaknya, mengusirnya, di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluarnya lah oleh kuasa cara Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita persilakan dulu. Haleluya, sungguh kita bersyukur. Sungguh ajaib cinta Tuhan bagi kita semuanya. Dia selalu ada di tengah-tengah kita, ada di antara kita, dengan panjang sabar. Yang banyak kali Dia menahan murkanya melihat segala kelakuan kita yang tegar tengkuk, tapi Dia sabar kepada kita, sebab Dia rindu kita semua menjadi mempelainya. Itu sebabnya selalu Dia topang kuatkan kita untuk kita boleh ada di hadapan senantiasa menikmati kekayaan dan kemuliaannya. Itu firman-Nya yang sanggup membawa kita dalam kemuliaannya. Puji Tuhan kami sampaikan. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Salam. Haleluya. Tangkap pujian kita semusim berlalu.
Tempat dari yang tersembunyi Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Amin Tuhan. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, kata dari hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, kata dari hidupku. Amin. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, kata dari hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Tak pernah Tuhan berhenti mengasihi kita, memberkati kita, menyatakan kebaikan-Nya bagi kita. Jikalau kita boleh ada hari ini, sungguh karena Tuhan sangat baik bagi kita. Layak saja kita tinggikan, kita muliakan. Haleluya. Pas kita angkat pujian kita, kitab kehidupan. Sebelum kita berdiri bersuka cita dengan penuh iman dan keyakinan, kita angkat pujian ini. Haleluya. Banyak orang yang telah setia lama mengikut Tuhan, dengan berdiri lelah dan melayani Tuhan, yang harinya dari tolak Tuhan, begitu berusaha tertulis di dalam kisah kehidupan anak domba. Jadilah sebagai domba yang setia digembalakan, hiduplah taat sesuai firman-Nya. Ubah dia nyawaku ada tertulis di dalam kitab kehidupan, dan ku pasti masuk kota Allah yang hidup.
Puji Tuhan, kita persilakan dulu. Haleluya, 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 haleluya. Dalam kitab baru dikatakan, barang siapa tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan hidup, dia dilemparkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua. Tapi kita berbahagia, bersyukur kita boleh terkembali tempat ini. Nama kita selalu disebut, dipanggil, dan tetap tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, berilah hikmat-Mu. Dan tiba saatnya kami buka ruang kesaksian. Bagi saudara yang mau menyaksikan kasih Tuhan, kami persilakan. Tangkap pujian kita, Sungai Sukacita. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan, demikianlah persembahan pujian dari Kamuda, suatu pujian yang sungguh indah. Demikianlah kesaksian Kamuda mendeklarasikan kepercayaannya. Sungguh mereka percaya Tuhan menyertai, Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizatnya, dan sungguh biarlah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Dan kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita berikan persembahan kita siapkan hati kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami, buat rahmat-Mu yang tak habis-habisnya, yang selalu baru setiap hari, selalu kami nikmati, yang olehnya kami selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan sepanjang minggu ini juga kami boleh melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu dalam setiap pekerjaan kami. Kau membela, memelihara, melindungi, memberkati kami Tuhan. Dan hari ini kami datang membawa persembahan-persembahan kami, persembahan puji-pujian kami. Biarlah semuanya berkenan kepada Tuhan. Kalau memimpin kami Tuhan, mempersembahkan persembahan kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Tanpa pujian kita berikan persembahan kita. Sebab Tuhan baik.
Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan nikmati kasih setia Tuhan pada siang hari ini. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk Tuhan. Kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Dan kita menikmati kasih Tuhan yang besar bagi kita semuanya. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Gembalakanlah kami. Tuhan, ini kerinduan kami. Penyertaan Tuhan bagi kami sehingga kami boleh datang dengan sukacita. Puji-pujian kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan, karena Engkau bertahta di atas pujian kami.
dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu, percaya terhadap firman-Mu, bahkan memberikan hidup kami selalu diubah oleh firman-Mu Tuhan. Dengan pengurapan Roh Kuduslah kami boleh melembutkan hati kami. Dan kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu kami semua yang hadir ini. Jika ada pekerjaan iblis kuasa kegelapan apapun bentuknya yang mencoba menghalangi kami saat menerima firman-Mu, bersatu hati kami menolaknya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis kami usir keluar, pergi oleh kuasa darah Yesus. Malaikat memagari kami dari luar sampai ke ruangan ini. Ketenangan bagi kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Semua fasilitas ini jauhkan dari segala kerusakan, agar tidak terganggu kami menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan siang hari ini. Kemurahan Tuhan saja bagi kita, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Saudara-saudara sekalian, apapun sedang kita alami, selalu percaya kita bahwa semua akan mendatangkan kebaikan jika kita belajar percaya, belajar mengasihi Tuhan. Saudara-saudara, sebelum menyampaikan firman Allah, kami menyampaikan salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara. Masih tema kita berada di sumur penggembalaan. Ini tema kita untuk hari ini. Dan di kebaktian PA kemarin sudah kita pelajari saudara-saudara. Di dalam sumur penggembalaan adalah tempat kita untuk menerima ketenangan. Justru kita berada di hari-hari ini masa-masa yang sukar, ya, banyak masalah, banyak yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi di dalam sumur penggembalaan lah kita akan menemukannya saudara-saudara sekalian. Dan setiap kita ketika kita punya banyak pergumulan, banyak masalah, larilah kita, datanglah kita ke sumur penggembalaan. Dan di sana hidup kita akan ketenangan, dan dari sumur penggembalaan lah kita dibentuk, dibawa oleh Tuhan untuk masuk rencana yang besar seperti yang dialami oleh Musa, saudara-saudara. Musa dari Mesir, dia tinggalkan istana, tapi karena ada masalah, saudara-saudara, dia harus lari dari Mesir untuk berada di sumur. Sementara Firaun sudah mengancam hidupnya supaya ketika bertemu dengan Musa, Musa akan dibinasakan, saudara-saudara. Jadi Firaun mengancam kehidupannya. Sama hari-hari yang kita jalani ini, banyak yang mengancam hidup kita, yang menakutkan kita. Tapi larilah ke tempat pengembalaan. Kita baca dulu sedikit lebih dulu Keluaran pasal yang kedua, saudara-saudara, mengawali pemberitaan firman ini. Keluaran pasal yang kedua lebih dahulu kita baca, ya, ayat yang ke-15. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-15, saudara temukan di Alkitab saudara, dan kita akan membacanya. Nanti mulai Pak Mangonsong akan membaca bagi kita, saudara ikuti, saudara temukan di Alkitab saudara. Marilah kita baca Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-15, silakan. Demikian firman Tuhan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Iya, jadi Firaun sudah berencana untuk membunuh Musa. Wah, tentu sangat menakutkan saudara-saudara ya. Musa sudah diancam untuk dibunuh oleh Firaun. Tapi perhatikan tindakan Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Iya, sini saudara-saudara ya. Dia berada di tepi sumur. Ya, dan ini kesempatan bagi kita. Sumur ini adalah sumur penggembalaan, karena di sana ada beberapa gembala-gembala. Ayat yang ke-16, perhatikan ayat 16. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air
dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Iya, ayat 17. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Iya, jadi Musa ketika diancam untuk dibunuh oleh Firaun, dia lari ke sumur penggembalaan. Di sanalah hidupnya selamat, saudara-saudara. Ya, Firaun tidak punya cara lagi untuk membunuh dia, tetapi Tuhan punya rencana kepada Musa. Sehingga dari sinilah Musa dibentuk oleh Tuhan. 40 tahun nanti dia dibentuk Tuhan lewat penggembalaan, mulai dari sumur dan berada di penggembalaan. 40 tahun dia dibentuk untuk menjadi pemimpin bangsa Israel, saudara-saudara. Apa artinya bagi kita? Kita seringkali juga dihadapkan dengan banyak masalah yang menakutkan kita. Hari-hari ini banyak yang menakutkan kita. Tapi larilah kita ke sumur penggembalaan. Pergilah, datanglah ke tempat penggembalaan. Di sanalah hidup kita, semua yang kita takutkan akan berubah. Semua yang kita khawatirkan akan berubah. Dan dari ketakutan kita berada di penggembalaan, dan di penggembalaanlah kita dibentuk. Saudara-saudara, tidak heran kita dulu kita banyak mengancam hidup kita, ketakutan. Tapi ketika kita datang beribadah tergembala, di penggembalaan kita lihat Tuhan bentuk kita. Sampai hari ini saudara dapat nikmati bagaimana kita dalam penggembalaan dibentuk oleh Tuhan. Bukan saja menjamin hidup kita, tapi membentuk masa depan kita, sampai membentuk kita nanti menjadi mempelai. Karena nanti Musa akan mendapat jodohnya mulai dari penggembalaan ini, saudara-saudara sekalian. Sangat dalam arti dari penggembalaan. Datanglah ke penggembalaan. Apapun terjadi dalam hidup kita, beradalah di penggembalaan, di sumur penggembalaan. Semua hal-hal yang menakutkan akan berubah menjadi hal yang mengenakkan, membahagiakan, dan punya masa depan yang indah, saudara-saudara. Yang kedua, hari ini juga kita mempelajari di Perjanjian Baru, sumur penggembalaan adalah untuk memberikan kepuasan kepada kita. Tadi memberikan ketenangan, ya, banyak hal yang saudara takutkan, banyak hal yang kita khawatirkan, datanglah di penggembalaan. Dan saudara akan melihat sampai saudara bisa bersaksi, ya, untunglah saya tergembala. Kalau tidak tergembala maka saya akan dibinasakan Firaun. Tetapi begitu kita tergembala, sungguh kita lihat tangan Tuhan selalu membentuk hidup kita. Hari ini kita pelajari tempat sumur penggembalaan adalah tempat untuk mendapatkan kepuasan. Ya, di dunia ini kita penting ketenangan, keselamatan di penggembalaan itu. Di dunia ini juga kita mencari kepuasan. Kita hidup di dunia ini ingin mencari kepuasan, tapi jangan salah dalam mencari kepuasan, saudara-saudara. Ya, ketika kita salah dalam mencari kepuasan, maka hidup kita akan berakhir kepada penderitaan. Maka Tuhan berikan cara yang tepat untuk mendapat kepuasan, saudara-saudara. Hari ini kita baca sumur penggembalaan adalah tempat untuk menemukan kepuasan. Dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal yang keempat, nanti Ibu Mangunsong akan membaca kepada kita Yohanes pasal yang keempat, ya, ayat yang ke-13, saudara-saudara. Saudara temukan di Alkitab saudara, dan kita akan membaca ayat ini. Ya, Tuhan menawarkan ada air kehidupan, saudara-saudara. Silakan ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Iya, air di dunia ini akan haus lagi, saudara-saudara. Semua tawaran-tawaran di dunia ini yang menawarkan kepuasan, dia akan haus lagi. Itu berarti tidak ada kepuasan yang apapun yang dijanjikan oleh dunia ini. Selalu haus dan selalu haus. Tetapi ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Iya, dia mendapat kepuasan yang sejati. Tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya terus. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, inilah saudara-saudara, ya, air sumur penggembalaan, air yang diberikan oleh Tuhan untuk memberikan kepuasan sejati di dalam hidup kita, sehingga kita tidak mencari kepuasan lagi di dunia ini, tetapi kita
menerima sumber mata air ya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi kepuasan yang Tuhan berikan kepada kita melalui air kehidupan adalah kepuasan sampai mencapai kehidupan yang kekal. Kalau dunia ini juga menawarkan kepuasan. Kepuasan lewat dosa, kepuasan lewat kejahatan, kepuasan lewat perbuatan najis. Tetapi akhirnya masuk neraka, saudara-saudara. Ya, masuk neraka selama-lamanya. Tetapi Tuhan ingin menawarkan, karena seorang perempuan Samaria ini juga sudah mencari kepuasan untuk yang tidak benar, mencari kepuasan di luar dari firman. Jadi Tuhan menawarkan kepada perempuan ini berada di dalam sumur penggempalan air kehidupan supaya dia mendapatkan kepuasan. Ya, seorang perempuan Samaria ini sudah 5 suaminya, tapi dia tidak hidup dengan suaminya, tapi hidup dengan suami orang. Inilah jahatnya, saudara-saudara. Inilah kotornya kalau tidak menerima kepuasan dari Tuhan. Perempuan Samaria ini, ya, dia sudah mencari kepuasan, saudara-saudara. Dia mencari kepuasan di luar firman, di luar penggembalaan. Makanya saya tawarkan, Tuhan tawarkan ini melalui firman ini. Kalau saudara mau mencari ketenangan, tempatnya di penggembalaan. Kalau saudara mau mencari kepuasan, tempatnya juga di penggembalaan. Di luar penggembalaan tidak akan mencapai kepuasan yang menuju kepada hidup kekal, tapi kepuasan untuk menuju kepada neraka, saudara-saudara. Nah, makanya di firman pengajaran ini Tuhan tawarkan bagi kita, dan ini ditawarkan Tuhan kepada perempuan Samaria ini. Karena perempuan Samaria ini sudah mencari kepuasan kepada yang tidak benar. Nanti di Bapak si Lydia membaca kepada kita, sebelum dia menerima Yesus memberikan kepuasan kepadanya, dia sudah mencari kepuasan kepada hal-hal yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Ya, kepada hal-hal yang tidak benar. Silakan Bapak si Lydia. Yohanes 4 ayat yang ke-17. Ayat 17. Yohanes 4 ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Terus Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Terus 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Iya, ini saudara-saudara. Jadi perempuan perempuan Samaria ini 5 suaminya, tapi dia tidak hidup dengan suaminya, dia hidup dengan suami orang. Nah, inilah saudara-saudara, kalau tidak berada di penggembalaan. Dia keturunan orang Israel, dia keturunan orang percaya, keturunan Yakub, ya. Tetapi karena tidak mendapat kepuasan, ya, dengan benar, tidak berada di penggembalaan, tidak mencari kepuasan dengan hal yang benar, sampai hidupnya kotor sekali, saudara-saudara. 5 suaminya, tapi 5 suaminya ini dia tidak hidup di situ, tapi hidup dengan suami orang lain. Coba jahatnya, saudara-saudara. Tapi sayang, sangat bersyukur perempuan Samaria ini tidak sakit hati kalau ditegur. Ya, kalau kita di penggembalaan harus siap kita ditegur, saudara-saudara. Ya, dia tidak sakit hati kalau Tuhan katakan, kau panggil suamimu, 5 suamimu sekarang kau nggak hidup dengan 5 suami, tapi dengan suami orang. Tapi perempuan ini berkata, dia mengaku, saudara-saudara. Ya, mengaku, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami, ya, tapi engkau hidup dengan suami orang. Dilanjutkan lagi ayat yang ke-19. Kalau kita mau berubah, saudara-saudara, harus siap kita ditegur. Mama si Lydia harus siap ditegur. Mic-nya tadi dihidupkan, itu tadi mic-nya Pak Mensum, bisa ya? Coba mic-nya. Ayat perempuan ini kalau mau berubah, mau ditegur kesalahan kita di penggembalaan, ditegur dosa kita sakit hati, kita marah, tapi dia nggak sakit hati. Dan itu nanti awalnya perempuan ini sangat berubah sekali, sampai penginjil pertama bagi Tuhan Yesus adalah perempuan Samaria ini. Dan banyak nanti orang-orang di bawah percaya kepada Tuhan.
Ya, dia nggak sakit hati ketika ditegur. Ayat yang ke-19, lanjutkan. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Iya, Tuhan, engkau seorang nabi. Di ayat yang lain dia cerita kepada orang lain, ada nabi yang mengetahui kelakuanku, yang menegur salahku, yang menunjukkan dosaku. Di ayat yang lain disebutkan begitu, saudara-saudara. Dia nggak sakit hati, ya, makanya dia akan berubah. Sayangnya banyak orang berada di penggembalaan, sedikit dosanya ditegur, langsung sakit hati, langsung tinggalkan Tuhan, dan seterusnya. Tapi perempuan ini, tadinya dia mencari kepuasan dengan perbuatan najis, perbuatan jahat, perbuatan kotor. Tapi ketika ditegur oleh Tuhan, pertama dia, saudara-saudara, mengaku, kata perempuan ini, bahwa engkau seorang nabi. Ya, di ayat yang lain disebutkan dia menyatakan segala sesuatu. Ayat yang ke-28, dia bersaksi bahwa dia Tuhan tegur segala dosanya. Masih Mama Silia ayat 28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu ia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Iya, dia saudara-saudara berkata, ya, dia nggak sakit hati ketika ditegur dosanya. Dia sebut, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dan hari itu dia bertobat, saudara-saudara. Ya, jadi supaya kita berubah mencari kepuasan lewat dosa, kita harus berani ditegur. Kita mau berani diperbaiki, saudara-saudara. Dan ketika mau diperbaiki, nanti perempuan Samaria ini akan banyak membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya, bersaksi membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Nanti Ibu Gembala lagi membaca ini, silakan ditemukan Alkitabnya, saudara-saudara. Ya, supaya kita sungguh-sungguh bisa berubah hari ini, saudara-saudara. Ayat yang ke-39, banyak jiwa-jiwa dibawa oleh seorang perempuan Samaria ini. 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Iya, inilah saudara-saudara, perempuan yang kotor, perempuan yang sangat mempermalukan mestinya di daerahnya, saudara-saudara. Tapi ketika mau tergembala, mau datang kepada Tuhan, mau mencari kepuasan yang sesungguhnya, dia selamat, dosanya diampuni. Bahkan ayat 39, banyak orang Samaria di kota itu percaya karena perempuan ini. Lanjutkan lagi ayat 40. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Iya, masih di Samaria. Yesus berada di situ untuk mengadakan satu pertobatan yang sangat luar biasa, keobahan, saudara-saudara. Masih tinggal 2 hari lagi. Apalagi dilakukan Yesus? 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Lanjut. Kedua. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Terus? Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Iya, saudara-saudara, ini yang kita pelajari, sumur penggembalaan, tempat kita menemukan kepuasan, saudara-saudara. Di luar penggembalaan tidak ada kepuasan. Ya, nggak ada kepuasan. Saudara tengok yang nggak bergereja, yang tidak tergembala. Aduh, kasihan sekali hidupnya, saudara-saudara. Mencari kepuasan lewat dosa. Kita lihat saja itu, saudara-saudara. Kalau kita tidak menemukan kepuasan lewat penggembalaan, lewat Tuhan Yesus dengan air kehidupan, maka ada 3 akibatnya. Mencari kepuasan lewat dosa. Ini diperbuat oleh perempuan ini. Lewat dosa, perbuatan jahat, perbuatan najis, dia rasa puas itu, saudara-saudara.
Kalau dia melakukan kejahatan, saudara tahu, kalau saudara tengok orang yang berbuat jahat, kalau dia seorang pencuri, bukan karena butuh dia, tapi begitu dia berhasil mencuri, dia puas hatinya. Ada orang mencuri bukan karena kebutuhan, karena kepuasan. Ya, mencuri sandal orang satu saja, satu, puas dia, kehilangan kau. Oh, puas sekali dia, saudara-saudara. Ya, ada lagi orang berdusta bukan karena itu apa-apa, tapi puas dia kalau berhasil mendustai orang lain. Penipu bukan gak kaya, puas dia kalau berhasil penipunya. Kepuasan sekarang. Maka lagi perzinahan, bukan karena gak punya istri, punya istrinya dia, tapi dia merasa puas kalau bisa mengganggu istri orang lain, bisa mengganggu wanita-wanita yang lain. Ada kepuasan. Nah, kalau saudara nggak di penggembalaan, saudara tengok di luar sana, kejahatan itu sudah satu kepuasan dan orang akan merasa puas dengan kejahatannya, tapi berakhir kepada neraka. Perempuan Samaria ini, saudara-saudara, sudah lihat itu, suami pertama nggak puas, terus kelima tinggalkan lagi 5 menit lagi dengan suami orang lain. Tapi untung bertemu dengan Yesus. Ya, kalau kita nggak di penggembalaan, saudara nggak ke gereja, nggak ke penggembalaan, anak-anak kita, generasi kita, kalau saudara nggak mendapat kepuasan dalam ibadah, pasti dia nanti akan mencari kepuasan lewat dosa-dosa. Ya, tadi saya sebutkan, mulai dari mencuri, berdusta, bahkan yang lain-lain, saudara-saudara. Ya, kepuasan dalam berbuat najis. Anak-anak kita, apalagi sekarang serba internet terbuka. Hati-hati anak-anak kita dengan semua. Ya, internet itu kalau pandai-pandai kita menggunakannya, berhasil kita. Ya, tidak pandai-pandai kita menggunakannya, semua peralatan di dunia ini tergantung bagaimana kita menggunakannya. Mungkin sudah bilang, oh, korek api berbahaya. Kalau untuk anak kecil berbahaya, tapi kita banyak penting korek api. Ya, apa saja fasilitas di dunia ini tinggal kita memilih. Mau kita gunakan positif, berhasil di hidup kita, negatif kita hancur. Ya, menghadapi internet sekarang ini, hati-hati anak kita. Kalau enggak, saudara tengok, saudara-saudara, kapan hari di mana itu saya tengok anak SMP dicari oleh orang tuanya, 3 anak SMP dicari, saudara-saudara, lapor ke polisi, rupanya ketemu sudah di hotel. Ya, sudah di hotel, saudara-saudara, dengan teman-temannya. Coba bayangkan, masih SMP itu, saudara-saudara. Hati-hati kita. Kalau anak-anak kita sekarang gak ada kepuasan dalam ibadah, dalam dekat dengan Tuhan, maka iblis menawarkan ini loh kepuasan. Kepuasan lewat dosa, lewat kenajisan, lewat kejahatan, dicari itu. Dan kalau sudah kita puas, jangan harap satu saat kita akan selamat, selama-lamanya diikat untuk masuk neraka. Ya, kepuasan lewat perbuatan dosa, perbuatan jahat, perbuatan najis. Hati-hati, saudara-saudara. Apalagi ditawarkan kepuasan dengan barang-barang di dunia. Saudara, kalau nggak menemukan kepuasan dalam ibadah, kita rasanya puas kalau memiliki perkara dunia, puas membeli ini, membeli itu, puas menanam, membangun, terus itu satu kepuasan bagi kita. Bukan kebutuhan kita, tapi ada rasa kepuasan. Inilah kalau nggak tergembala, kalau nggak hidup di dalam penggembalaan. Kepuasan dengan kemewahan dunia. Ya, nggak kebutuhan. Ya, tapi ada kepuasan membeli barang. Padahal nggak penting amat bagi kita. Begitu satu hari nggak penting lagi. Kecewa kita tuh, untuk apa aku beli ini? Tapi demi kepuasan yang sesungguhnya nggak memuaskan jiwa kita. Kita beli barang-barang. Ya, ibu-ibu biasanya suka beli barang, beli sepatu, beli tas. Aduh, kadang-kadang bingung juga saya, saudara-saudara. Di rumah saya ini ibu gembala banyak kali di situ. Tasnya sampai gue bilang mau kemana? Ini baru pakai sekali mau. Aduh, bingung saya, saudara-saudara. Belum lagi pakaian. Ya, bukan salah, saudara-saudara. Tapi janganlah barang-barang di dunia ini tempat kepuasan kita. Nggak itu memuaskan kita. Kalau kita nggak puas dengan Tuhan, maka kita puas bentar lagi ganti model begini, mau ganti model begini. Saudara-saudara, coba bayangkan, ya, kepuasan ditawarkan oleh dunia ini.
Dulu saya belajar biasa saja. Sekarang model baju pakaian laki-laki sudah kuncup di paling bawah, saudara-saudara. Wah, dulu abang saya lebar, paling bawah itu lebar celananya, kuncup lagi, potong lagi. Aduh, bingung kita, saudara-saudara. Saya netral-netral sajalah, mana yang nyaman dipakai. Ya, nggak ada kepuasan saya di model-model pakaian. Kalau anak-anak gadis mungkin, puas dia dengan model begini. Aduh, puas sekali. Biar berapapun uang, apapun pokoknya dibelanjakan demi kepuasan. Kepuasan dunia. Nah, kalau saudara nggak mendapat kepuasan di dalam ibadah yang ditawarkan oleh Tuhan, maka kita akan lari mencari kepuasan lewat dosa, kejahatan, dan kenajisan. Yang kedua, akan mencari kepuasan lewat barang-barang di dunia ini. Barang-barang di dunia ini nawarkan. Sekarang kan sudah beli online, kita mau beli apa saja, tersedia semua, saudara-saudara. Tapi satu saat saudara akan bilang, kepuasan saya bukan barang-barang di dunia. Kepuasan saya adalah beribadah dan melayani Tuhan. Kepuasan saya adalah beribadah dan melayani Tuhan, tinggal di sumur penggembalaan. Sampai ada tekad kita begitu. Kalau enggak, kita akan mencari kepuasan-kepuasan yang palsu, saudara-saudara. Ya, dunia selalu tawarkan itu, saudara-saudara. Tapi puaskah kita? Ya, saya memang orangnya sederhana, saudara-saudara. Ya, makin cukup banyak juga baju saya di lemari saya, nggak muat itu, lalu saya susun lagi. Lalu berbicara juga sama aku. Ngapain lah aku sibuk kali mikirkan baju ini sudah dilipat, digosok. Saya mulai dari kecil sampai lajang, cukup 3 setel saja pakaian saya, saudara-saudara. Sampai setelah menikah lah, maka istri saya bisa siapkan. Kalau dulu sederhana saja, pakai hari ini ada ini, besok cuci, taruh di bawah bantal, taruh di bawah tilam, gosok lagi. Sederhana, yang penting saya bisa melayani. Ya, nggak ada kepuasan bagi saya tentang model-model pakaian lah, beginilah betulnya, enggak, saudara-saudara. Semua barang-barang di dunia ini nggak pernah memberikan kepuasan, dan itu saya harus bersyukur kepada Tuhan. Beda dengan saudara. Mungkin saudara, sudah puas saya mendapat barang ini, mendapat barang ini, mendapat itu. Enggak. Ya, justru kadang-kadang mendapat perkara di dunia ini makin tidak puas kita, saudara-saudara. Udah punya itu kesal, udah punya ini. Makin banyak barang-barang di dunia seringkali menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Tapi iblis menawarkan. Kenapa iblis tawarkan dosa-dosa, kejahatan? Supaya manusia putus hubungan dengan Tuhan. Kenapa iblis tawarkan dunia-dunia ini, menawarkan kesenangan-kesenangan, kepuasan? Supaya kita terputus dari Tuhan. Ya, supaya saudara tidak cari lagi kepuasan. Saudara tengok di luar sana. Benarkah orang puas di gereja? Puas dengan Tuhan? Enggak. Kebanyakan orang datang kepada Tuhan supaya mencari perkara dunia, dan kepada dunia itulah kepuasannya. Kepuasannya berkat-berkat. Tuhannya ditinggalkan, tapi dia hidup kepada Tuhan hanya untuk mencari berkat. Makanya saudara-saudara, mari mencari kepuasan di sumur penggembalaan, di tempat penggembalaan. Kalau enggak, habis-habisan kita ditipu. Ditipu oleh iblis lewat dosa-dosa. Ditipu perkara dunia ini lewat barang-barang di dunia ini, saudara-saudara. Ya, nggak menjamin hidup kita. Barang dunia ini nggak menjamin kita. Walaupun hartanya berlimpah-limpah bisa dicari. Ya. Jangan cari. Pasal 2 ayat 13. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ya, inilah saudara-saudara, tinggalkan Tuhan sebagai sumber air hidup. Akhirnya dia mendapat kolam yang bocor terus, nggak puas, nggak bisa menampung air, selalu kurang, selalu kering dan selalu kering. Ya, jadi hari ini saudara-saudara, datanglah kita berada di penggembalaan, air hidup yang Tuhan tawarkan bagi kita. Apapun masa lalu kita yang dulu, perempuan Samaria yang masa lalunya tidak benar, Tuhan gak ingat-ingat lagi. Tuhan selesaikan, Tuhan ampuni, dan Tuhan ubahkan dia. Perempuan Samaria ini mendapat kebahagiaan yang sangat luar biasa. Bertemu dengan Yesus, dia diubah, dan perempuan Samaria ini dipakai oleh Tuhan
untuk membawa banyak jiwa-jiwa untuk bertobat, saudara-saudara. Hari ini jangan cari kepuasan lewat dosa, jangan cari kepuasan lewat barang-barang di dunia, jangan cari kepuasan lewat berhala-berhala. Carilah kepuasan lewat ibadah kita. Di penggembalaan kita dipuaskan, di penggembalaan kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus, dipersiapkan kita untuk masuk kota Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita, pemain musik datang ke depan untuk kita sama-sama menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian kita dari nyanyian Psalm 48. Ya, ini kerinduan kita untuk mendapat kepuasan dari Tuhan, saudara. Bawalah kehidupanku untuk digembalakan. Agak tempo lambat agar kita masuk di dalam penyembahan. 48 dari nyanyian Psalm. Agak lambat temponya. Bawa slow. Iya, semua kita bangkit berdiri, kita persiapkan diri kita di hadapan buka hati kita menerima kepuasan yang reda sementara belum di dunia. Sementara ku hidup di dunia. Amin. Biar firman-Mu menuntun hamba, biar firman-Mu tengah kesukaran, di tengah kesukaran, jangan sampai dibimbangkan. Kepada Tuhan, bawalah kehidupanku dengan sungguh meminta dari Tuhan. Bawa, amin, amin. Untuk digembalakan, jangan biar aku turunkan tangan kita, bawalah kehidupanku dengan percaya kepada Tuhan. Bawa, amin Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh Tuhan di penggembalaan tempat kami dikuaskan.
kekuasaan sejati Yesus. Haleluya, haleluya. Kami merasa kekuatan dalam ibadah kami. Kami dipuaskan bersama dengan Yesus. Di dalam firman-Mu, di dalam Roh-Mu kami puas Tuhan. Bukan perkara dunia ini memuaskan kami, bukan dosa-dosa memuaskan kami. Pribadi Tuhan itulah memuaskan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya. Biar kami semua mulai dari yang terkecil sampai yang tertua kami dipuaskan lewat ibadah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan kami tertipu, jangan kami tertipu dengan kepuasan dunia, jangan tertipu kami dengan kepuasan dosa. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puaskan hati kami, dalam Roh-Mu ada kepuasan bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami sungguh-sungguh Tuhan. Jangan kami tertipu dengan kepuasan dosa. Jangan tertipu kami dengan kepuasan duniawi. Jangan tertipu kami dengan kepuasan-kepuasan ditawarkan berhala-berhala dunia ini. Kami puas di dalam Engkau Tuhan. Kami puas berjumpa dengan Engkau. Kami puas berada dalam ibadah kami. Dan kepuasan ini kepuasan yang kekal. Sampai selama-lamanya kami dipuaskan di dalam Engkau Tuhan. Ampuni ketika kami selama ini sudah salah dalam mencari kepuasan Tuhan. Mampukan kami di hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Mulai dari anak-anak kami semuanya. Sudah saatnya kami mendapat kepuasan di dalam ibadah kami, dalam perjumpaan kami dengan Engkau Tuhan. Ampuni kalau kami sempat puas dengan dosa, puas dengan dunia. Oleh darah Yesus ampuni kami. Kami berubah. Dan ke depan Engkau masih berikan kehidupan bagi kami. Kepuasan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu selalu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu selalu bergaul dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Biar firman-Mu ini menjadi praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ibadah kita tetap sebagaimana biasa. Ada hari Rabu, ada hari Jumat. Saudara silakan datang kita di dalam ibadah kita, dan di sana kita menemukan kepuasan. Kalau sudah kita mendapat kepuasan, tak rugi rasanya untuk beribadah. 3 macam ibadah tidak terlalu sulit kalau sudah itu menjadi kebahagiaan kita, saudara-saudara sekalian. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kunci C, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan, kau bukakan jalan di lautan. Amin. Maka air di padang gurun. Tiada yang suka di matamu.
Kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita, dengan percaya. Amin. Percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan bagi kita. Padaku tiada yang suka di matamu. Ku hidupku berserah, kita katakan ku berserah. Amin. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu ketika kami percaya tidak ada yang sukar bagi-Mu Tuhan. Ku berserah, ku berserah. Tuhan baik lagi, ku berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik, ku tahu Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur tidak ada masalah yang sukar bagi Tuhan. Apapun yang kami alami selalu mendatangkan kebaikan. Kalau Musa dikejar-kejar Firaun bertemu dengan sumur penggembalaan, dari sanalah dia dibentuk sampai terus dibentuk untuk menjadi pemimpin punya masa depan. Mungkin hari ini banyak hal yang menakutkan kami, banyak hal yang tidak bisa kami perbuat ya Tuhan. Ketika kami berada di penggembalaan, Tuhan akan lakukan banyak hal dalam hidup kami demi kebaikan kami. Demikian juga kami seringkali mencari kepuasan lewat dosa, lewat barang-barang di dunia ini. Tapi hari ini firman-Mu sudah jelas bagi kami. Di dalam Engkau ada kepuasan. Pertemuan dengan Tuhan membuat kami puas. Apapun keadaan kami, bahkan Engkau bentuk kami sebagaimana perempuan Samaria meninggalkan dosanya dan dipakai menjadi saksi. Demikian juga kami Tuhan, kami tinggalkan dosa kami. Pakailah kami menjadi alat yang berharga, alat mulia di tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hari ini kami sudah datang kepadamu Bapa dengan segala perjuangan kami, segala jerih lelah kami, segala pengorbanan kami. Karena kami percaya kepadamu, kami mengandalkan Engkau dan mencintai Engkau Tuhan. Kami lakukan semua dan kami sangat percaya Engkau perhatikan semua apa yang kami perbuat. Tidak sia-sia semua pengorbanan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir. Apapun kesulitan mereka, ulurkan tangan-Mu. Orang tua kami Opung Melki berikan kekuatan yang baru. Opung Petrus juga semakin berikan kesehatan, kekuatan yang baru. Di masa tua mereka semakin kuatkan ya Tuhan. Juga kami berdoa bagi saudara famili kami yang belum bertobat. Tidak putus-putusnya kami berdoa, berikanlah pertobatan bagi keluarga kami. Rindu kami tidak seorang pun mereka binasa ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Demikian juga gereja kami setelah Rakernas di Bali. Berkati semua apapun yang sudah dikerjakan. Perlengkapi semua bagi kami. Gereja ini membawa kami masuk dalam tubuh Kristus yang disempurnakan. Berkati negara ini, di negara ini kami boleh melayani Engkau ya Tuhan. Rencana masa depan selalu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Pernikahan si Petrus dengan si Maya Tuhan, sertai tanggal 5 bulan 7 semua acara Tuhan yang ambil alih undangan kami, semua keluarga Engkau memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu
Kami datang siang hari ini untuk diberkati oleh Tuhan. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita siang hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.